Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Ridya Pratiwi, NIM 183141002. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna dari Ar-Rahman sampai dengan Al-Mutakabir beserta dengan desain pembelajarannya. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan membahas tentang Asmaul Husna yang pertama, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman memiliki arti kata Maha Pengasih. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala selalu memberi karunia kepada hambanya yang ingkar maupun yang taat. Contohnya, memberi udara bersih untuk bernafas dan air untuk kehidupan. Kemudian, sifat Ar-Rahman yang patut untuk diteladani yaitu yang pertama, membantu sesama tanpa pamrih. Yang kedua, jangan pernah dendam terhadap orang lain sekalipun kita pernah tersakiti. Yang ketiga, jangan pernah pandang bulu untuk mengasihi orang lain. Yang keempat, saling menasihati antara satu dengan yang lain sebagai bentuk kasih sayang kita. Saya Lulu Nurjana, NIM 183141004. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama Allah. Yang kedua yaitu ada Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya adalah Maha Penyayang. Maknanya, Allah selalu menyayangi semua makhluknya dengan memberikan berbagai kenikmatan. Nah, sifat-sifat Allah yang bisa kita teladani dari sifat Ar-Rahim ini adalah yang pertama, menghindari sifat dendam. Dan yang kedua, saling mendoakan antar sesama manusia. Lalu yang ketiga, mudah memaafkan orang lain apabila berbuat salah kepada kita. Lalu yang keempat, menyambung silaturahmi. Asma Allah yang ketiga yaitu ada Al-Malik, yang artinya Maha Merajai. Maknanya, Allah adalah penguasa atas semua makhluk yang ada di alam semesta. Sifat Allah yang bisa kita teladani dari Al-Malik ini adalah yang pertama, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Yang kedua, menjadi seorang pemimpin tidak boleh sombong, sebab masih ada pemimpin dari rajanya pemimpin, yaitu adalah Allah. Dan yang ketiga, meyakini bahwa kekuasaan manusia itu terbatas, sedangkan Allah adalah kekal. Yang keempat, bekerja dengan ikhlas karena mengharap ridhonya Allah. Asma Allah yang keempat yaitu ada Al-Qudus, yang artinya Maha Suci. Maknanya, Allah Maha Suci dari segala sesuatu yang bersifat kurang ataupun cacat. Nah, sifat yang bisa kita teladani dari Al-Qudus ini adalah satu, meyakini sepenuh hati bahwa Allah lah yang Maha Suci. Yang kedua, tidak mengagung-agungkan manusia dan makhluk dengan berlebih-lebihan. Yang ketiga, berusaha menjaga diri dari maksiat, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, mensucikan diri dari sifat-sifat hati yang tidak terpuji. Contohnya seperti iri, dengki, berburuk sangka, dan lain-lain. Dengan selalu berbuat baik kepada orang lain. Asma Allah yang kelima yaitu ada As-Salam,
yang artinya Maha memberi keselamatan. Maknanya, Allah adalah zat yang memberi keselamatan bagi seluruh makhluknya. Nah, sifat yang bisa kita teladani dari sifat as-salam ini adalah tidak berburuk sangka kepada orang lain, saling tolong-menolong dengan sesama, menjaga ucapan agar tidak menyinggung perasaan orang lain, dan saling menghormati. Saya Lola Nugraheni Putri, NIM 183141001. Asmaul Husna yang selanjutnya ada Al-Mu'min, artinya yang memberi rasa aman. Allah adalah zat yang memberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Sifat yang bisa kita teladani dari Al-Mu'min adalah 1. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. 2. Meyakini bahwa Allah adalah zat yang memberi manfaat dan mudarat. 3. Bertanggung jawab atas amanah. 4. Percaya terhadap potensi yang dimiliki orang lain. Al-Muhaimin, artinya yang maha memelihara. Allah adalah zat yang maha menyaksikan dan mengawasi seluruh makhluknya. Allah berkuasa atas segala ciptaannya dengan penuh perhatian dan kekuasaannya. Sifat yang bisa kita teladani dari Al-Muhaimin. Yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak merusaknya. Yang kedua, memelihara nama baik diri dan keluarga. Yang ketiga, menjaga rahasia orang lain apabila dipercaya. Selanjutnya, Al-Aziz, yang artinya yang maha perkasa. Allah adalah zat yang maha perkasa, tidak dapat dikalahkan oleh suatu apapun, maha kuat, dan dapat mengalahkan segala sesuatu. Sifat yang dapat kita teladani dari Al-Aziz. Yang pertama, semangat dalam menuntut ilmu. Yang kedua, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menghadapi musibah yang ada. Yang keempat, selalu rendah hati. Selanjutnya ada Al-Jabbar, yang maha memaksa. Kehendak Allah tidak dapat diingkari oleh siapapun. Allah dapat melaksanakan kehendaknya kepada semua makhluk, karena keagungan dan kekuasaannya mutlak. Sifat yang dapat kita teladani dari Al-Jabbar adalah yang pertama, berlaku disiplin dalam segala hal. Yang kedua, berlatih agar dapat ikhlas, tawakal, dan sabar dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, selalu memaksakan diri untuk menjaga diri dari dosa, menjauhi larangannya, dan menjalankan perintahnya. Yang terakhir ada Al-Mutakabir, artinya yang mempunyai keagungan. Allah adalah zat yang maha memiliki kebesaran dan keagungannya. Sifat yang dapat kita teladani dari Al-Mutakabir. Yang pertama, tidak boleh berlaku sombong dan merendahkan orang lain. 2. Mempunyai jiwa besar dalam menghadapi masalah. 3. Berprestasi dalam hidup. Nah,
setelah kita belajar tentang Asmaul Husna dari Ar-Rahman sampai dengan Al-Mutakabir, kita akan belajar tentang desain pembelajarannya. Nah, desain pembelajaran mencakup pendekatan, strategi, metode, media, alat, dan sumber belajar. Yang pertama adalah pendekatan, menggunakan pendekatan saintifik. Yang kedua, strategi, menggunakan strategi cooperative learning, di mana dalam mengenal dan menghafal Asmaul Husna, guru membentuk kelompok kecil yang berisikan siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, dengan tujuan memperoleh ilmu pengetahuan dan membangkitkan nilai sosial yang tinggi. Nilai sosial yang tinggi seperti apa? Setiap siswa saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketiga adalah metode, menggunakan metode Carl-Slot. Metode Carl-Slot itu apa? Metode pembelajaran dengan cara memilih atau memilah kartu dengan tujuan untuk mengungkapkan daya ingat terhadap materi pembelajaran yang telah dipelajari oleh siswa, di mana siswa mencari materi sendiri atau materi sesuai dengan kategori kelompok yang diperolehnya, dan siswa mengelompok sesuai dengan indeks yang diperolehnya. Dengan demikian, siswa menjadi aktif dan termotivasi dalam proses mencari ilmu. Nah, selanjutnya, apa saja langkah-langkah untuk menerapkan metode Carl-Slot? Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan menginformasikan tujuan dan kompetensi pembelajaran. Yang kedua, guru menyiapkan kartu sebanyak siswa sesuai kategori. Yang ketiga, siswa menyimak penjelasan dari guru. Yang keempat, guru membagikan kartu kepada siswa dan siswa berkelompok sesuai kategori yang sama. Yang kelima, siswa menempel kartu pada karton. Kemudian, siswa berdiskusi sesuai kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Yang keenam, guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang media, alat, dan sumber belajar. Yang pertama, media, tentu saja kita menggunakan media kartu. Kemudian yang kedua, alat. Yang pertama, gambar-gambar Asmaul Husna, lalu karton, lem, dan gambar-gambar perilaku terpuji. Kemudian yang terakhir, sumber belajar. Sumber belajar diambil dari buku guru dan buku siswa kelas 1 Akidah Akhlak. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.